Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu peristiwa yang cukup terkenal yang terjadi pada zaman Nabi Musa adalah peristiwa tentang sapi betina dalam surah Al-Baqarah yang Allah abadikan menjadi nama dari surah terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah yang memiliki arti sapi betina. Dikutip dari riwayat Ubaidah As-Salmani, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menuturkan di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki kaya raya yang tidak memiliki anak. Satu-satunya ahli waris yang dimiliki adalah anak dari saudaranya. Sayangnya, ia justru membunuh pamannya, mungkin karena tidak sabar ingin mendapatkan warisan. Pada malam harinya, ia meletakkan jasad sang paman di depan rumah seorang dari kaum Bani Israel. Hal ini menyebabkan sang pemilik rumah dituduh sebagai pembunuh. Pada keesokan harinya, terjadilah pertengkaran dan perdebatan. Sampai akhirnya, salah seorang dari mereka mengusulkan untuk mendatangi Nabi Musa dan bertanya padanya siapakah yang sudah membunuh laki-laki tersebut. Mereka bertanya, "Wahai Musa, engkau Nabi Allah, maka tanyakanlah kepada Allah siapa yang membunuh lelaki itu." Nabi Musa pun memohon kepada Allah yang kemudian dijawab oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 67 yang artinya, "Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Mendengar perintah tersebut, Bani Israel justru memberikan reaksi yang negatif dan menuduh Nabi Musa hanya mengolok-olok mereka saja. Sekalipun sudah banyak peristiwa hebat yang mereka alami bersama Nabi Musa, mereka tetap meragukannya. Apa hubungannya, mencari pembunuh dengan menyembelih sapi betina, begitu pikir mereka. Kemudian, Nabi Musa berkata, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Sebenarnya, mereka bisa saja dengan mudah mencari seekor sapi betina di mana saja, lalu menyembelihnya sesuai perintah Allah. Namun, mereka malah bertanya lagi tentang sifat sapi yang akan disembelih itu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 68 yang artinya, mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Mereka menyebut Allah dengan menggunakan kata Tuhanmu, seolah-olah Allah hanya Tuhan Nabi Musa, bukan mereka. Hal ini menunjukkan masih berjaraknya hati mereka dengan Allah. Kemudian, setelah dijelaskan sapi yang akan disembelih adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, mereka tetap tidak mencarinya dan bertanya perihal warnanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 69 yang artinya, mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya." Mereka tidak menyadari bahwa tugas yang diberikan semakin sulit ketika mereka terus-menerus bertanya dan tidak melaksanakannya. Sayangnya, mereka justru kembali bertanya sapi kuning yang bagaimana yang harus mereka sembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 70 yang artinya, mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Kriteria yang diberikan sudah cukup jelas sebenarnya, sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda serta berwarna kuning tua. Namun, alih-alih menjalankan perintah, mereka justru bertanya secara terus-menerus. Hingga akhirnya, Allah menambahkan satu sifat lagi dari sapi betina dalam surah Al-Baqarah itu seperti dalam firman-Nya di ayat ke-71, Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya."
Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Akibat dari banyak bertanya, tugas yang tadinya sederhana menjadi sulit dilakukan. Mereka hampir saja tidak dapat menunaikan perintah itu. Setelah itu, Allah mengungkapkan latar belakang mengapa perintah itu diberikan dalam surat Al-Baqarah ayat 72 dan 73, dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Setelah menemukan sapi betina tersebut dan menyembelihnya, mereka memotong ekor sapi tersebut untuk dipukulkan kepada jasad lelaki korban pembunuhan tadi. Lelaki itu tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah keponakannya sendiri, lalu kembali meninggal. Dengan ini, Allah telah memperlihatkan kekuasaannya dalam menghidupkan orang mati dan menjadi salah satu bukti bahwa Allah akan menghidupkan kembali umat manusia di akhirat nanti. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.